Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur jika pada pagi hari ini kita masih bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan juga kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu memulai hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu memahami firman yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah tak terbatas. Jika sesuatu disebut tak terbatas, mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya. Begitupun dengan Tuhan dan pekerjaannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk rancangan manusia. Perikop ini mengisahkan mahkamah agama yang berisi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan imam besar yang berencana membunuh Yesus. Namun demikian, upaya yang hendak membatasi pengaruh Yesus justru berbalik mengakui mujizatnya. Namun ada hal penting yang tidak disadari, terlebih oleh imam besar Kayafas, adalah tentang nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus justru semakin membuat pemberitaan Injil semakin luas. Hal ini menegaskan bagi kita
bahwa segala usaha untuk menghentikan pengaruh Yesus bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi ada dalam kuasa Allah. Sampai hari ini, masih banyak yang mencoba untuk membatasi, bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Berbagai cara, bahkan kesengajaan melakukan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil. Tidak jarang gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa yang berusaha untuk menghalangi pelayanan karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Bahkan sering kita sendiri sebagai pribadi yang tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan. Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kehendak-Nya. Mari kita ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan menembus hati dan pikiran manusia. Tidak ada satupun yang dipikirkan dan dirancangkan luput dari kekuasaan Allah. Karena itu, mari kita hidup dalam ketergantungan hanya kepada kuasa-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang betapa tidak terbatasnya Engkau di tengah-tengah keterbatasan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk terus memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami setiap harinya. Di lingkungan yang mungkin membuat kami terbatas untuk memberitakan Injil, tapi kami percaya Injil tersebut Tuhan boleh terus diberitakan hanya karena Engkau yang memampukan kami. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari, kami boleh memancarkan Injil kasih Kristus itu kepada orang lain, sehingga orang lain Tuhan boleh semakin mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini bahkan seterusnya. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.